1 Korintus 6 ayat 20. Pendek saja ya. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Firman Tuhan bilang, sebab itu kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Firman Tuhan bilang, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Artinya kita ini sudah dibeli oleh Tuhan Yesus. Ya, dan harganya lunas dibayar. Setiap benda yang kau beli dari kedai, dari syarikat, sebelum kau tebus atau sebelum kau beli, itu kau punya syarikat, kau punya toki besar, toki kedai. Bila kau sudah beli, hak milik kau sudah. Kau kasih rusak, kau buang, itu toki kedai tidak marah kau lagi. Sampai kau sudah beli, sudah ditebus. Amin. Itu maksudnya telah ditebus. Nah, kita itu Alkitab bilang telah ditebus dan harganya lunas dibayar. Bermakna kita ini bukan milik dunia, kita ini bukan milik setan, kita ini bukan milik orang lain, milik Tuhan Yesus. Kalau kita milik Tuhan Yesus, maka kehidupan kita itu bukan lagi kehidupan seperti orang dunia, tetapi kehidupan kita itu seperti kehidupan orang-orang yang diubah oleh Tuhan, orang-orang yang dibaharui oleh Roh Kudus. Sebab itulah Alkitab bilang kamu telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar. Jadi lihat itu, Tuhan Yesus menebus kita dan harganya lunas dibayar. Bayangkan, jadi kita ini 100% milik Tuhan Yesus, bukan milik setan, bukan milik penyakit, milik Tuhan Yesus. Itulah sebabnya waktu Anda bertobat, waktu Injil diberitakan, harus mendengar, harus percaya, supaya semua karya penebusan Tuhan Yesus bekerja dalam pribadi kita dengan penuh kuasa. Oleh kuasanya yang dasar itu bekerja dalam pribadi kita. Kalau kita tidak percaya dengan apa yang kita tahu tentang Injil Tuhan, begitulah hidup kita, begitu saja. Tapi kita ini telah ditebus dan telah lunas dibayar, telah ditebus dan telah lunas dibayar. 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Nah, dikali dia tambah, jangan menjadi hamba manusia. Karena kita ini sudah suka menjadi hamba manusia. Orang manusia bilang, kau begini-begini, kita ikut saja. Tapi tidak ada keuntungan di situ. Sebab itulah jemaat Tuhan, Alkitab bilang, kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Sebab itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kita harus menjadi hamba Tuhan dan bukan menjadi hamba manusia. Kawan kita bilang begini-begini, jangan kau sampaikan. Kawan kita bilang kau begitu-begitu, kita ikut saja. Padahal itu salah. Alkitab bilang kita janganlah menjadi hamba manusia. Siapapun itu orang, entah dia kaya kah, entah dia hidup sederhana kah, dia begini, dia tawar kau begini-begini. Kau jangan kena goda, kau jangan kena pengaruh, karena Alkitab bilang jangan menjadi hamba manusia. Karena kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar oleh darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Bila seseorang sudah dibeli dengan harga yang lunas oleh darah Tuhan Yesus, hidupnya 100% milik Tuhan Yesus. Itu sebabnya setan tidak dapat mengapa-apakan orang yang berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, sebab dia telah ditebus dengan darah Tuhan Yesus, milik Tuhan Yesus. Amin. Itulah sebabnya sesudah kita bertobat, kita jaga kelakuan kita, kita jaga tutur kata kita jaga pergaulan kita, supaya kita betul-betul terpelihara daripada lindungan kasih karunia Tuhan. Dan setan tidak boleh mengancam kita, karena ada perlindungan, karena pertobatan kita, karena kehidupan kita yang berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Jadi kita telah ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus. Itulah harga penebus Tuhan Yesus kepada kita, darahnya, bukan duit, bukan emas, bukan perak, tapi darah Tuhan Yesus. Kalau emas itu bikin pengaruh orang,
Ya, banyak orang kena pengaruh dengan emas lah begini. Kau tuntutlah itu emas dia pada waktu seperti tapi harus ada dulu. Itu skema jemaat Tuhan. Darah Yesus lebih berharga daripada itu. Amin. Maka jemaat Tuhan ingat, kita telah ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus. Jadi ikut Tuhan Yesus. Firman Tuhan bilang tadi jangan menjadi hamba tapi dia bilang harus menjadi hamba Tuhan. Amin. Jadi jangan dengar cakap orang yang kau begini tuntut di pajak begini anak ini. Bodoh itu. Itu hamba manusia itu. Elakkan. Amin jemaat Tuhan. Coba 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Nah, apa dia bilang? Tuhan tebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari ibu bapa kita, nenek moyang ibu bapa kita yang tidak bertobat itu. Tuhan tebus kita dari situ. Kalau tidak ditebus, kita pasti akan mati dalam dosa. Amin. Kalau mati dalam dosa, memang tidak ada keselamatan. Sebab itu Tuhan tebus kita dari kehidupan nenek moyang kita. Ingat nenek moyang kita makan pinang, ada ilmu, macam-macam kelakuan, tidak bertobat. Itu kehidupan sia-sia. Kita bilang kamu telah ditebus. Dia bilang sini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Nah, apa saya cakap tadi? Bukan perak, emas yang menebus kita. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Lihat itu. Kita sudah ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Lebih berharga daripada perak, lebih berharga daripada emas, lebih berharga daripada uang, lebih berharga daripada duit US, lebih berharga daripada duit euro. Kamu tahu mana yang duit US itu dibanding dengan duit euro yang paling mahal. Amin. Kalau Anda mau tahu, pound sterling punya kiraan pound sterling itu yang paling mahal, tinggi nilainya. Kalau US saja itu memang tinggi, bagi di Malaysia memang tinggi, tapi yang paling tinggi di euro, yang kiraan pound sterling. Kita itu banyak kita ini karena pengaruh dengan duit yang mahal-mahal, karena kita dibodoh-bodohkan manusia. Tuhan suruh kita hidup sederhana. Mengurus keluarga kita, diri kita dengan sederhana. Apa yang Anda makan, jangan ikut-ikut manusia. Apa dia bilang tadi? Jangan menjadi hamba manusia. Kenapa kau tidak dengar itu firman Tuhan? Itu bukan cakapan pendeta, itu cakapan Tuhan Yesus. Amin. Kenapa kau tidak dengar? Baru kita baca tadi. Kalau mau ikut gaya, itu yang bikin mati orang cepat. Kalau kau mau tahu, kalau mau mati cepat, teruskan. Setan bilang, malang kita, malang kita, dia bilang. Tunggu dia ikut kita, tunggu dia bilang. Nah, baru mereka gembira-gembira, tunggu, kalah dia, tunggu. Dia suka harta, tunggu, dia suka kesenangan, tunggu. Dia suka berita, tunggu, dia bilang. Kamu tahu dalam alam roh, waktu Yesus sudah disalib dan mati dalam salib, setan bergembira, mereka pikir Yesus mati, tidak ada harapan sudah. Tapi mereka tidak tahu kematian Tuhan Yesus itu membuatkan seluruh kerajaan neraka goncang. Karena Yesus berjalan dalam api begitu. Dan setiap setan dapat dia berlutut dalam alam roh. Bahkan Lucifer yang duduk di takhta pun, sekali dia nampak Yesus datang, dia turun dari kursinya, duduk berlutut tidak dapat Tuhan Yesus. Takut sama sekali. Kamu mau ikut dunia bikin mati, bikin binasa. Tapi ikut Tuhan Yesus bikin selamat. Amin. Sebab itu jabatan jangan menjadi hamba manusia, jangan menjadi hamba uang. Apa guna semuanya itu? Darah Yesus lebih mahal daripada perak, dibilang tadi yang kita baca, lebih mahal daripada emas. Amin. Kenapa kau tidak menghargai korban Kristus? Mau dengan Paskah sudah. Kenapa tidak menghargai korban Kristus? Kita asik dengan keadaan dunia begini, tidak pernah berubah-ubah. Cara kita mengasihi orang lain, mengasihi istri, anak-anak, semua pun tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mana korban Kristus yang mengalir pribadi kita, jemaat Tuhan?
Mana darah Yesus yang sudah mengalir dalam pribadi kita karena penebusannya terhadap dosa-dosa kita. Lihat, kamu telah ditebus dengan darah yang mahal. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, Alkitab bilang, tapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kita hargai pengorbanan Kristus. Kalau kita tidak hargai pengorbanan Kristus, jemaat Tuhan, setan akan mengambil kesempatan untuk mengacau kita, untuk merusak hidup kita. Dan kita tidak sadar, dan kita pikir itu bagus semua. Bagus-bagus tidak masalah, cari masalah. Bagus-bagus tiada apa-apa, cari apa-apa. Tidak apa-apa kalau berkat dari Tuhan. Kalau kebodohan saja, itu yang dinamakan menjadi hamba manusia. Manusia bilang, sana kau ikut saja. Manusia bilang, kau begini-begini, ikut saja. Itu namanya hamba manusia, bukan hamba Tuhan. Kan Alkitab bilang jangan menjadi hamba manusia, amin. Dilarang. Alkitab sudah kasih tahu tadi kita baca, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Dia bilang 1 Korintus 7 ayat 23 kita baca tadi. Maka jemaat Tuhan harus bagi dalam kekudusan, bagi dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan boleh main-main, amin. Sekarang kan banyak orang tidak serius ikut Tuhan. Makin modern, kau lihat kata dunia modern begitu, makin begitu kan, makin banyak orang tidak serius. Karena mereka mengalir dalam kemodernan dunia, tapi tidak mengalir dalam kemodernan urapan Roh Kudus. Sebab itulah jemaat Tuhan, mereka semakin hanyut. Mereka tidak sadar, nama masih Kristen, tapi keselamatan darah sudah, mereka sedang hanyut. Tapi mesti balik sama Tuhan. Tidak boleh main-main. Amin. Kalau mau diselamatkan mesti balik sama Tuhan Yesus. Betul-betul bertobat. Kalau tidak bertobat betul-betul bahaya itu. Sebab dia bilang di sini, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Sama seperti darah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat. Artinya tiada cacat celaka penebusan Kristus kepada kita. Amin. Kita milik Tuhan Yesus. Kita telah ditebus. Apa tujuan Tuhan Yesus? Supaya kita yang telah ditebus menjadi upah jerih payah Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita di dunia sekarang ini. Nah, bayangkan betapa bagusnya Tuhan Yesus. Jadi semua jiwa-jiwa, apapun suku kaum, bahasa dan bangsanya, menjadi upah dari payah Tuhan Yesus. Amin. Kalau mereka milik Tuhan Yesus. Jadi semua orang yang bertobat, apapun suku kaum, bahasa dan bangsa yang mau bertobat betul-betul, semua menjadi upah dari payah Tuhan Yesus. Dan suatu masa nanti kita semua akan disatukan dalam satu negara, yaitu kerajaan surga. Amin. Setelah kau akan melihat William Branham. Setelah kau melihat siapa? Melihat Abraham. Setelah kau melihat Ishak. Setelah kau melihat Nabi Ilyas. Setelah kau melihat Musa dan sebagainya. Dan hamba-hamba Tuhan yang ada. Walaupun kau tidak pandai Inggris, kalau sudah di sana sudah otomatis kata orang mereka cakap. Karena sebuah bahasa datang dari Tuhan. Amin. Kenapa tidak mau berhabis betul-betul bertobat? Padahal itu sangat bagus. Mari kita lihat. Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Amin. Apa dia bilang? Kitalah yang ditetapkan Tuhan untuk menjaga kawanan domba Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Artinya kita itu ditebus. Cara Tuhan Yesus memperoleh kita dengan tebusannya melalui darahnya, penebusannya melalui darahnya. Amin. Itulah saya katakan tadi, kita dia adalah milik Tuhan Yesus, telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Jadi kita milik Tuhan. Apa yang kamu takut? Kalau betul kamu bertakut, apa yang kamu takut? Menurut kata di sana itu, apa kamu takut? Kamu milik Tuhan Yesus.
Paling-paling kalau kau milik Tuhan Yesus, begini di hati pas jauh begini, dia tiap barangnya apa-apa kau kan, dia bilang, ini orang jangan kamu. Amin. Karena dia bilang yang diperoleh anaknya dengan darah anaknya. Artinya kematian Tuhan Yesus itu mengambil kita kembali daripada kuasa kegelapan, merampas kita kembali dari kuasa kegelapan, dari perbuatan duniawi. Artinya kita itu menjadikan upah jerih payahnya. Bermakna kita 100% milik kepunyaan Tuhan Yesus. Amin. Kita milik Tuhan Yesus. Jadi kalau kau milik Tuhan Yesus, kenapa kau ragu-ragu lagi hidup? Kenapa kau ragu-ragu lagi memuji Tuhan? Kenapa kau lagi alang-alang memuji Tuhan? Kenapa kau alang-alang lagi melayani Tuhan? Kenapa kau tidak sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan? Padahal kita milik Tuhan Tuhan Yesus. Harus tanam di hati. Bila kau sudah menjadi milik Tuhan Yesus, bermakna kau itu akan dijaga oleh Tuhan Yesus dimanapun kau berada. Entah kau di laut, entah kau di kebun, entah kau di sekolah, entah kau di supermarket, di mana saja Tuhan menjaga kau. Asal kau menjaga perbuatanmu, tidak mau melibatkan perkara duniawi. Kalau kau melibatkan diri perkara duniawi yang macam-macam, habislah. Perlindungan Tuhan padamu hilang sama sekali. Walaupun Alkitab mengatakan kau telah ditebus, tapi kau tidak menjaga itu penebusan Tuhan yang kudus dalam pribadimu, maka semua perlindungan Tuhan akan hilang dalam kehidupanmu. Amin. Sebab itulah ingat, jangan terlalu mengikuti perkara-perkara duniawi, kosrodokan duniawi, jangan terlalu mengikuti, karena itu bahaya. Jadi saya dan Anda milik Tuhan Yesus. Dan kita adalah upah jerih payah Tuhan. Jadi semua yang ditebuskan, semua manusia yang bertobat artinya telah ditebus oleh Tuhan. Mereka semua itu akan bersatu dalam kerajaan surga. Yesus adalah gembala agung kita. Yesus adalah Tuhan kita. Sekali yang memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Makanya jemaat Tuhan, bagus kan? Jadi orang Kristen sebenarnya bagus. Tidak ada pengajaran seperti itu dalam apapun, hanya dalam nama Yesus saja yang menjamin keselamatan dan kehidupannya kekal. Amin. Hanya dalam nama Yesus saja. Kenapa orang ragu-ragu lagi Tuhan Yesus? Jangan ragu Tuhan Yesus. Amin. Harus lagi sungguh-sungguh lagi. Ya. Yesaya 62. Kitab Yesaya 62. Ayat 11 hingga 12. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Nah, katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Lihat itu, siapa yang upah jerih payah Tuhan? Kita, orang-orang yang telah ditebus tadi. Amin. Berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya kita bukan seperti di dunia lagi. Kalau pada waktu itu kita bersama dengan Yesus di dalam kerajaannya. Amin. Kita milik Tuhan Yesus. Yesus kan gembala agung kita. Sama kita di surga atau di bumi, tetap Yesus gembala agung kita. Ayat 12. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Amin. Bilang orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Kan kita sudah ditebus dan kita orang-orang kudus. Amin. Nampaknya setiap orang yang ditebus itu harus hidup dalam kekudusan, baru berkenan kepada Tuhan. Amin. Jadi harus hidup dalam kekudusan. Harus hidup dalam kekudusan. Karena kita telah ditebus. Bayangkan, ya. Bayangkan Tuhan kita itu sangat indah sekali. Jadi saya dan Anda milik Tuhan Yesus. Milik Tuhan Yesus. Milik Tuhan Yesus. Apa mau takut-takut lagi? Apa mau takut-takut lagi sembahyang? Apa mau alang-alang lagi mencari Tuhan? Kenapa mau dua hati lagi? Ikutlah Tuhan, ikutlah dunia, bikin apa itu? Kalau Tuhan, Tuhanlah. Amin. Nah, Bilia bilang, waktu mereka mengadakan perlawanan, mempersembahkan seekor lembu sapi yang telah dipotong-potong, siapa Tuhan yang menjawab yang nabi? Dialah Tuhan dan nabi dia. Lalu 450 nabi Baal itu mulai mempersembahkan
korban mereka dan mengelilingi mezbah korban bakaran itu dan berjingkat juga sampai menutiskan darah. Tapi terjawab Nabi. Ketika Nabi dia memotong-motongkan itu 12 itu seekor lembu itu dan menaruhkannya batu 12 menurut suku bangsa Israel, dan dia berdoa supaya Tuhan menjatuhkan api, turun api dari langit. Amin. Lihat itu. Jadi siapa Tuhan yang menjatuhkan api, dialah Tuhan yang sebenarnya. Amin. Bermakna Tuhan itu bukan Tuhan hanya cakap kosong, tapi betul-betul nyata dalam kehidupan kita semua. Amin. Dia betul-betul nyata dalam diri kita semua. Amin. Jadi jamaah Tuhan, ingat itu. Mari kita lihat dalam Yesaya 40. Ayat yang terakhir. Yesaya 40 ayat 11. Ayat 10 ya. Yesaya 40 ayat 10. Lihat itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya, Ia berkuasa. Lihat mereka mencari upah jerih payahnya, ada bersama-sama Dia, dan mereka diperolehnya berjalan di hadapannya. Siapa yang diperolehnya? Yang telah ditebus dengan darahnya. Amin. Yang telah ditebus dengan korban, yaitu kita, orang-orang yang percaya. Seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Amin. Lihat orang tua itu dituntun Tuhan. Jadi lihat. Bersyukur kita karena ada Tuhan seperti Yesus Kristus. Amin. Harus bersyukur. Jangan tidak bersyukur. Harus bersemangat. Jangan tidak bersemangat. Amin. Harus percaya, jangan tidak percaya. Amin. Harus bersyukur, jangan tidak bersyukur. Harus percaya, jangan tidak percaya. Amin. Mesti percaya. Jadi macam mana sekarang? Percaya betul-betul. Ya. Percaya apa betul Pak? Mesti percaya betul. Ya. Supaya satu hari mata si mau langsung melihat siapa lagi, terang lagi melihat. Nah, itu permainan saja itu. Makanya kalau dia khotbah mesti perhati, lain kali jangan tutup mata lain kali, karena itu bahaya dia. Terus semua orang pasti harus begini mata menuju depan, jangan tidak melihat juga tak begini tutup mata, tidak boleh, mesti tinggu. Sekarang banyak gangguan roh jahat. Ya. Gangguan roh jahat banyak. Dan roh jahat berusaha main-main dengan orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Harus betul-betul. Ya, harus betul-betul.